Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Bapak doakan semoga kalian sehat walafiat, selalu taat kepada orang tua, hormat kepada guru, dan sayang kepada teman-teman kalian. Baik, pertemuan kedua, bab 1 teks laporan percobaan. Kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Yang kedua, menyajikan tujuan, bahan, alat, dan hasil laporan percobaan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat memahami struktur teks laporan, model teks laporan, dan ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. 2. Peserta didik dapat menyajikan model teks laporan percobaan. Baik, yang pertama kita lihat struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan itu ada dua. Satu umum, kedua uraian. Umum artinya isinya menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Sedangkan uraian isinya biasanya menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, penggunaan alat dan bahan, perilaku alamiah, dan hal khusus. Selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik seperti penulisan karya ilmiah. Nah, sistematika laporan percobaan sebagai berikut. 1. Judul. 2. Objek. 3. Pelaku percobaan. 4. Tempat dan waktu percobaan. 5. Tujuan. 6. Bahan dan alat. 7. Langkah-langkah maksudnya. 8. Hasil laporan percobaan. 9. Simpulan. Dan yang ke-10 adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini kalau maksudnya adalah mengenai sumber atau buku-buku referensi yang diperlukan. Jadi berapa jumlah yang dipakai atau disadur itu harus disebutkan di dalam daftar pustaka. Baik, model teks laporan. Nah, dapat kalian lihat di buku paket Bahasa Indonesia halaman 17 sampai halaman 20. Laporan praktikum tentang jaringan silem. Itu adalah contoh atau model teks laporan. Berikut ini akan Bapak carikan contoh lain. Teks laporan membuat slim. Nah, tentu kalian sudah tahu slim. Slim itu adalah mainan anak-anak. Berikut ini adalah contoh teks laporan percobaan yang hendak melaporkan sebuah uji coba membuat slim aman tanpa menggunakan boraks. Tujuan laporan ini bisa dijadikan sebagai alternatif pemenuhan tugas atau bisa juga untuk memberikan informasi tentang perihal tertentu. Nah, judulnya ini adalah teknik pembuatan slim yang aman tanpa borak. Nah, ini dapat sampai yang aman. Yang. Ya.
Tujuannya, teknik membuat SLIM ini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan, yaitu melakukan pemanfaatan barang sederhana untuk memenuhi kebutuhan yang lain, serta mengurangi gaya hidup konsumtif dalam masyarakat. Kemudian bahan dan alat yang digunakan, yang pertama menyediakan deterjen bubuk serta deterjen cair secukupnya. Yang kedua lem popinal. Yang ketiga cairan pembersih lantai. Yang keempat sendok atau alat pengaduk lainnya yang ada. Yang kelima air secukupnya. Yang keenam siapkan juga wadah sebagai tempat SLIM. Bisa menggunakan baskom atau jenis wadah lainnya. Langkah-langkah pembuatan SLIM. Ini ada 7 langkah. Pertama, langkah awal. Langkah ini adalah mencampurkan semua bahan seperti pembersih lantai, lem popinal, deterjen cair, serta deterjen buku. Lalu tambahkan air secukupnya ke dalam campuran pada wadah yang telah disiapkan terlebih dahulu. Yang kedua, campurkan serta aduk sampai merata semua bahan. Sampai merata ya, bentar. Semua bahan tersebut tercampur dengan merata. Yang ketiga, maksud apa? Setelah tercampur rata, tambahkan sedikit lem popinal kembali ke wadah yang berisi bahan adukan tadi. Yang keempat, tetap aduk hingga tekstur bahan tidak lagi menggumpal dan bercampur dengan rata. Yang kelima, lalu setelah itu masukkan bahan campuran di atas ke dalam freezer dengan waktu 5-10 menit. Yang keenam, setelah dikeluarkan dari freezer, lakukan pengadukan pada bahan sampai bahan kalis atau sampai bisa dimainkan. Yang terakhir, SLIM sudah siap untuk dipergunakan. Hasil percobaan, SLIM ini lebih aman digunakan anak-anak pada saat ini. SLIM tidak menggunakan borak yang memiliki kandungan zat yang berbahaya. Kesimpulannya, SLIM ini sangat mudah dikerjakan. Selain dapat menunjang kreativitas, teknik pembuatan SLIM dapat dijadikan waktu kebersamaan yang produktif. Selain ini, lebih hemat uang karena menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam rumah. Sumbernya ini Bapak dapat di internet. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Ciri kebahasaannya itu ada 7. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau generik. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif. Yang kelima, tidak ada urutan waktu, tetapi ada urutan kejadian. Yang keenam, menggunakan kata benda dan frase benda dibanding kata ganti orang. Biasanya disertai dengan foto, diagram, dan peta. Yang selanjutnya adalah menyajikan model teks laporan percobaan. Format laporan percobaan. 1, judul, nama percobaannya apa misalkan. Kemudian tujuan. Tujuan itu apa alasan melaksanakan percobaan. Tujuan percobaan ini adalah bla bla bla. Ini formatnya ya. Kemudian hipotesis. Apa yang diharapkan dari percobaan, dengan kata lain adalah dugaan sementara. Jadi dari percobaan itu apa yang akan kita harapkan. Itu adalah bagian dari hipotesis. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan ini kalian sudah pasti mengerti apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan percobaan ini. Ditulis ya. Kemudian prosedur. Prosedur itu adalah langkah-langkah. Urutan langkah demi langkah secara jelas. Itu prosedur. Kemudian data apa yang sudah dikumpulkan termasuk data tabel dan grafik. Kemudian hasil,
apa yang terjadi, catat semua yang terjadi termasuk jika ada kesalahan. Nah, jadi ini sudah hasilnya ya. Jadi membuat tahu misalkan sudah jadi tahu, atau membuat tempe sudah jadi tempe. Nah, itulah hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Apa saja yang didapatkan, dijelaskan, yang dipelajari, semua ketidaksesuaian atau hasil yang tidak diharapkan. Nah, kesimpulan ini maksudnya adalah apa saja yang kalian temui dalam percobaan itu ditulis. Baik itu kemudahan-kemudahannya maupun kendala-kendalanya, termasuk juga hasil. Mungkin dapat ditulis di sini juga. Nah, sebagai bahan latihan dari akhir pembelajaran kita, ini Bapak ada menanyakan 3 pertanyaan yang pernyataan khususnya sudah ada di samping kanannya. Nah, kalian hanya menulis nomor 1 pernyataan umumnya apa, nomor 2 pernyataan umumnya apa, nomor 3 pernyataan umumnya apa. Lihat dulu di sini. Contohnya misalnya nomor 1. Tangkai induk bunga, tangkai bunga, dasar bunga, daun pelindung, daun tangkai, kelompok bunga, mahkota bunga, benang sari, dan petik. Apa ini sininya? Nah, kalian tentu bisa. Bapak yakin kalian bisa mengisi bagian pernyataan umum ini. Dengan banyak membaca buku-buku yang berkaitan dengan ini, kalian pasti bisa membaca. Kalian bisa menjawab maksud Bapak. Yang kedua, ini ada sebuah laporan percobaan yang sudah Bapak rumpangkan atau Bapak kosongkan. Kalian bisa mengisinya yang disesuaikan dengan laporan percobaan ini. Misal, judulnya cara membuat tempe kedelai. Nah, tujuannya, ini tolong kalian tuliskan tujuannya apa. 2 kalimat saja boleh. 1 kalimat juga boleh. 2 lebih bagus. Kemudian alat dan bahan. Wah, ini 4 Romawi ya. Ini sebenarnya 3 ini. Kita ganti. Nah, kemudian alat dan bahan. Alatnya kompor, panci, tampah atau nyiru, saringan, plastik pembungkus. Nah, staples, gunting, sendok. Lalu bahannya apa kira-kira? Kalau membuat tempe itu apa? Kalian bisa sini sebutkan 1, 2, 3. Yang keempat, salah, maaf. Kita tulis. Yang keempat, cara kerja. Nah, setelah kalian membaca nomor 2, nomor 3 terus sampai sini nomor 2 aja sudah. Kemudian kacang kedelai direbus selama 1 jam. Nah, ini kira-kira kalimatnya apa ini? Yang pas dengan nomor 2 ini. Nah, Bapak yakin kalian bisa ngisinya. Mudah saja ya. Nah, ini yang kelima. Hasil pengamatan, bla bla bla, kalian baca. Yang keenam, terus, bis. Nah, ya, hanya beberapa bagian saja yang Bapak rumpangkan, selebihnya semuanya Bapak tulis lengkap. Tolong jawab secara singkat, ya. Jawab secara singkat. Ini 1, yang Romawi 1. Ini nomor 1, pernyataan umumnya apa? Nomor 2, pernyataan umumnya apa? Nomor 3, pernyataan umumnya apa? Kemudian yang ini boleh kalian tulis semuanya dulu. Kemudian kamu isi ininya. Tujuannya ada 2 atau 1 saja boleh.
Kemudian kalian beri stabilo atau di garis bawah. Jawabannya di garis bawah. Atau ditandai lah. Nah, kemudian yang ini bahan yang Bapak tanyakan juga sama. Ini bahannya dalam membuat tempe itu apa? 1, 2, 3 kalian tulis. Nah ini, tulis lengkap saja ya. Semuanya lengkap. Tapi nanti yang ini kalian tolong diberi tanda di stabilo atau di garis bawah. Ya. Kemudian cara kerja, prosedur. Nah yang ini nomor 1 aja yang Bapak minta. Nah ini juga di garis bawah. Selebihnya tidak ada lagi. Nah, tulis jawaban kalian di buku latihan, kemudian foto, kirim ke nomor WA Bapak Mahyudin. Selamat belajar dan tetap semangat. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.